5, 4, 3, 2, 1, 0. Ia rela menanggung sengsara itu hanya untuk menggantikan kita. Sesungguhnya penyakit dan sengsara kita lah yang ditanggungnya. Ia ditikam karena pemberontakan kita. Ia diremukkan karena kejahatan kita. Kita telah ditebus dengan darahnya yang mahal, hanya untuk mengampuni dosa-dosa kita. Marilah kita menjawab pengorbanan Yesus ini dengan beribadah kepadanya. Kita memuji dan menyembahnya dalam Penebusku disalib. Baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Penebusku disalib.
dan tahirkanlah kami dari segala dosa kami. Ampunilah kami, supaya kami memperoleh keselamatan darimu. Baharuilah hidup kami, sayangi dan terimalah kami. Adalah dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus memampukan kita melakukan hukum Tuhan dalam kehidupan kita sehari. Jemaat Tuhan dipersilakan. Bagian firman Tuhan dalam perayaan kematian Yesus Kristus. Allah yang sesungguhnya, Allah yang penuh kasih, Allah yang peduli bagi manusia. Dia tidak mau melihat saya dan saudara hidup di dalam dosa dan mengalami kematian yang kekal. Tidak. Dia tidak menginginkan itu. Karena itu, dalam Yesus Kristus, Dia menanggung dosa saya dan saudara. Di dalam penyaliban itu kita melihat kasih Allah yang begitu besar sehingga kepada kita sehingga Dia mengorbankan anaknya dan menjalani dan memperlihatkan kepada kita bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menanggungnya kecuali Yesus yang benar-benar menyaksikan betapa dosa itu membawa manusia pada kehilangan relasi dengan sesama. Dosa membawa kita hilang dari hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan Allah. Vertikal dan horizontal. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasih. Walaupun Yesus tidak terpancing. Katanya engkau anak Allah. Katanya engkau dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu. Masa orang lain engkau selamatkan, dan masa dirimu tidak. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasih, apakah Yesus terpancing? Apakah Yesus terpancing dengan olok-olokan orang banyak, tapi juga ahli-ahli Farisi, ahli-ahli Taurat, para pembesar-pembesar? Yesus terpancing? Coba kita bayangkan, kalau Yesus terpancing atas olok-olokan itu. Tiba-tiba batu itu jatuh dan Yesus turun dari kayu salib. Ya. Dalam olokan orang banyak itu dikatakan seperti ini. Ayat 42. Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Bukankah ia Raja Israel? Biarlah ia turun dari salib itu sekarang, maka kami akan percaya kepadanya. Batu tiba-tiba jatuh, lalu Yesus turun dari kayu salib supaya dia dapat penyembahan. Dia dipuji dan diagungkan. Tidak ya? Tidak. Yesus tidak terpancing dengan olokan itu. Seluruh hidupku kepadanya.
Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati. Jemaat kekasih Kristus, arahkanlah hatimu kepada Allah, terimalah berkat Tuhan serta pergilah dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya